Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan memahami dua kalimat hikmah langsung yang akan saya baca, yakni hikmah ke-157 dan 158. Ini langsung saya baca dalam satu kali bacaan dua kalimat hikmah ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya, bisa mengerti dan bisa mengambil hikmah dan manfaat keilmuan dari apa yang kita baca dan kita pelajari bersama-sama. Yang saya muliakan bapak-bapak yang ikut offline ini, kebetulan ada yang ikut offline maupun rekan-rekan yang ikut online. Mari kita mulai dua kalimat hikmah yang akan kita baca ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan maunah agar kita bisa memahaminya, lebih-lebih bisa menjalankan apa kebaikan yang ada dan bisa menjauhi apa segala maksiat dan segala larangan yang digariskan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musannifu Ibnu Athaillah Sakandari, rubama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba angka al istisrofa ala asroril ibadi. Rubama atla'aka ala ghaibi malakutihi, bisa jadi Allah memperlihatkanmu akan rahasia gaib kerajaannya, malakutnya, alam malakut, alam yang tak kasat mata. Bisa jadi Allah memperlihatkan akan alam malakut. Wa hajaba angka al istisrofa ala asroril ibadi, tapi Allah menghijabmu, menutupmu untuk mengetahui rahasia hamba-hambanya. Jadi alam malakut tahu, alam malakut melihat, tapi oleh Allah ditutup untuk mengetahui rahasia hati sesama, enggak mengetahui isi hati, rahasia dari sesama manusia. Nah, itu hikmah ke-157. Saya sambung langsung dengan hikmah ke-158. Manitola'a ala asroril ibadi walam yatakhalaq birrahmatil ilahiyati. Kita artikan langsung. Man ittola'a ala asroril ibadi, barang siapa mampu melihat rahasia dari para hamba-hamba Allah, mengetahui isi hati orang, mengetahui rahasia pribadi orang lain. Walam yatahalaq birrahmatil ilahiyah, tapi dia tidak mempunyai sikap yang rahmah ilahiyah, tidak punya kewelasan seperti kewelasannya Allah. Maka karena ittila'uhu fitnatan alaihi, pengetahuannya itu justru menjadi ujian baginya, wasababan lijaril wabali ilaihi, dan bisa mendatangkan petaka untuknya. Baik, jadi saya ulang secara singkat. Rubama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba angka al istisrofa ala asroril ibadi. Bisa jadi Allah memperlihatkan alam malakut, alam yang tersembunyi dan tidak semua orang bisa melihat. Bisa jadi di antara Anda semua bisa melihatnya dengan kemurahan dan kuasa Allah.
tapi tidak bisa melihat perasaan, tidak bisa melihat isi hati, dan tidak bisa melihat rahasia pribadi orang lain. Atau ada juga orang itu mampu melihat rahasia, perasaan, atau bahkan mengetahui isi hati orang lain. Barang siapa mengetahui isi hati orang, mengetahui rahasia pribadi orang, dia tidak diberikan kewelasan hati seperti halnya rahmatnya Allah, maka pengetahuannya itu ialah fitnah, cobaan belaka, dan akan mendatangkan musibah dan celaka baginya. Nah, itu hikmah ke-105, 758. Mari kita sama-sama memahaminya. Dalam dunia tasawuf itu ada istilah-istilah tertentu yang membedakan antara alam yang kasat mata ini dengan alam lain yang tidak kasat mata. Jadi ada alam mulek, ada alam malakut, ada alam jabarut gitu. Nah, yang jelas yang tampak oleh kita ini adalah mulek. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma, nampak oleh mata. Ada pula alam yang tak nampak oleh mata, namanya alam malakut, alam jabarut. Alam jabarut ini terlalu tinggi, maka tak saya jelaskan. Yang ada di hadapan kita adalah alam malakut di hikmah ini, maka ini yang sedikit kita kulik. Alam malakut itu alam yang tak nampak oleh kasat mata. Tak semua orang bisa melihat. Baik. Dalam Al-An'am 75 Allah berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malaku tas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Ketika Nabi Ibrahim ini sedang mencari-cari eksistensi Tuhan untuk memperkuat tauhidnya, oleh Allah disebutkan dalam Al-An'am 75, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, berbagai alam malakut baik di langit dan di bumi, agar Ibrahim itu menjadi orang yang yakin. Itu dalam Al-An'am 75. Ternyata Nabi Ibrahim diperlihatkan alam malakut. Kalau dalam Isra Mi'raj sudah jelas kan, Rasulullah diajak kemana? Nabi dengan pengalaman Mi'raj, beliau mengetahui bahkan rupa neraka dan rupa surga. Artinya selain daripada Nabi Ibrahim yang jelas-jelas pernah mendapatkan penglihatan alam malakut adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, kalau manusia biasa bukan nabi, bukan rasul, bisa nggak melihat alam malakut? Ya bisa saja, walaupun sangat jarang. Ini untuk orang yang non muslim bisa atau tidak? Orang yang tidak mukmin bisa atau tidak? Bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Kenapa? Rekan-rekan yang saya muliakan, entah percaya entah enggak, banyak kan paranormal non muslim yang pengetahuan spiritual dan pengetahuan metafisikanya itu sangat hebat. Betul apa betul? Iya, banyak. Jadi ternyata begini, guru saya itu pernah cerita. Ceritanya itu seakan-akan mengada-ada. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, jin-jin itu berkeliaran ke langit mendengarkan pembicaraan malaikat.
itu bebas. Tapi setelah Rasulullah diutus, banyak sekali idiom-idiom yang mengharuskan kita untuk tauhid kepada Allah secara lebih bersih dan meninggalkan cara-cara yang mistis. Sehingga kita tahu kan, ketika Rasulullah diutus, api yang disembah oleh orang di Persia Adam. Gitu. Itu salah satu contoh. Ternyata dalam surat Al-Jin, ini biasanya Pak Azril kalau mengimami baca surat Al-Jin mungkin kan. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan sadida wa syuhuba. Wa anna kunna naqudu minha maqaida lisam'i famayastami'il an yajid laha shihabar rasada. Jin itu diceritakan dalam surat Al-Jin. Ketika kami naik ke atas langit, kata jin, loh kok banyak penjaganya, katanya. Ketika kami sedang duduk-duduk mempersiapkan diri untuk mendengarkan pembicaraan para malaikat di langit, banyak dari kami yang dipukul mundur. Famayastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Kami ini kesulitan sekarang, enggak seperti dulu. Kata guru saya, ini efek daripada diutusnya Rasulullah. Jadi semenjak Rasulullah Muhammad itu diutus, memang hal-hal yang mistis itu menjadi berkurang drastis. Termasuk penjagaan langit yang lebih ketat dulu tidak dijaga, bahkan longgar. Jadi makanya kata guru saya, kenapa orang dia nggak mukmin, dia nggak muslim, bukan orang beriman, kok punya pengetahuan mengetahui masa depan, bahkan dia bisa menebak orang yang datang itu, oh rumahmu menghadap ke sana. Orang belum datang, ini bahkan seperti wali yang saya ceritakan pertemuan kemarin, orang belum datang, itu si dukun, si paranormal itu sudah tahu problemmu ini ya, oh solusinya ini. Ada kan seperti itu, kamu kesini mau apa? Agar calegnya menang ya, gitu kan? Apa? Biar jodohmu lancar ya? Kan ada orang yang punya kemampuan seperti itu, ya. Nah, ini kalau kata guru saya berdasarkan surat jin yang kita baca tadi, itu dia dapat bocoran dari jin yang kemudian memberitahu dia tentang rahasia-rahasia. Lah jinnya itu ada yang kemudian benar, ada yang nggak benar mendengarnya, karena memang ada penjagaan ketat. Konon katanya seperti itu. Orang saya juga nggak pernah ketemu jin ya. Kalau pakai celana jin sering ya. Ada cerita juga. Itu kan dicambuki. Kalau kata beberapa orang, yang kena cambuk kemudian gagal mendengarkan pembicaraan secara valid, itu turun-turun ya jadi hantu itu. Katanya begitu. Katanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita sering mendengar, bahkan orang yang tidak beriman sekalipun punya pengetahuan mistis. Orang yang bahkan tidak beriman sekalipun bahkan mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui oleh orang kebanyakan, karena dia punya kemampuan spiritual tertentu. Bisa begitu ya. Nah ini, sekarang kita kembali lagi kepada hikmah yang kita baca. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardh. Orang itu kalau diberi kemampuan untuk melihat malakut, apa-apa yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, seharusnya ya kembali seperti Nabi Ibrahim. Apa? Waliyakuna minal mukinin, agar Ibrahim itu menjadi orang yang yakin. Yakin apa? Yakin kepada Allah. Ini saya mohon maaf, ini saya sedikit kembangkan yang nggak mistis ya, yang nggak mistis, tapi yang lebih saintik lah. Pak Ali kan mantan orang Pertamina ya, tentu kan sering mengeksplorasi
tempat-tempat tertentu kan. Lo kok bisa tahu ini tempat mengandung migas, minyak, yang sana kok enggak gitu kan. Kenapa kok semuanya kita buat, kita eksplorasi aja kan, ternyata ada ilmunya. Jadi yang di bawah bumi ini bisa didekati dengan ilmu, bahkan di langit antariksa juga bisa didekati dengan ilmu. Kan sekarang orang sudah tahu jarak antara matahari dengan berbagai bintang yang lain, ya kan? Bahkan ternyata kita tahu kalau kita hidup di sebuah galaksi dan ada galaksi, miliaran galaksi lain. Kan sudah banyak eksperimen untuk mengeksplorasi alam raya. Contohnya mengirim pesan ke planet lain, ya kan? Mencoba untuk melihat berbagai fenomena alam raya. Kalau menurut pengetahuan saya yang pendek dan teori saya, di sisi lain itu juga bagian sedikit daripada malakutis samawati wal ard. Ada orang itu diperlihatkan malakut, ya ada yang minal mungkinin, ada yang tidak mungkinin. Itulah kenapa kita kan seringnya melihat orang-orang ini akademisi, ilmuwan, mohon maaf nggak pernah mondok, nggak pernah pesantren, tapi kok agamis. Banyak kan? Banyak. Tapi yang nggak agamis juga banyak, yang tidak mungkinin juga banyak gitu. Jadi itu memang yaitu yahdi mayyasha min ibadih, karena Allah saja yang memberi hidayah, itu Allah. Ada orang sudah melihat berbagai keajaiban alam raya tapi juga tidak mungkinin. Ada yang sedikit saja dia mengetahui tapi mungkinin itu. Tadi yang penting ini mungkininnya, waliyakuna minal mungkinin. Kita kembali kepada hikmah kita. Ada orang itu diberitahu oleh Allah untuk bisa melihat alam malakut. Memang kalau dalam konteks tasawuf itu ada orang-orang yang bahkan bisa melihat aras, bahkan bisa melihat berbagai fenomena alam malakut. Boleh kita katakan alam lain, bukan alam kita ini. Ada. Kita tidak usah berandai-andai. Yang pasti adalah disebutkan oleh Allah siapa? Nabi Ibrahim. Dan siapa? Tentu saja Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang no debat. Kalau yang lainnya itu ya antara iya dan enggak lah ya. Bisa melihat alam malakut. Sekarang ada orang bisa melihat alam malakut tapi tidak diberitahukan oleh Allah rahasia yang dimiliki oleh sebagian orang lain. Jadi alam malakut tahu, tapi isi hati orang nggak tahu. Alam malakut di langit dan di bawah bumi tahu, tapi tak mampu mengetahui isi hati dan perasaan orang. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini dalam ini dalam, dan kita sering mengabaikan ini, bahkan kita merasa ini biasa-biasa, padahal ini adalah rahmatnya Allah yang luar biasa. Baik, kita akan mulai dengan apa yang sering kita baca dulu. Yang sering kita baca adalah ya, ini kan banyak orang NU-nya ya, Yai Saifuddin NU ya kan. Gus Bruri itu tiap minggu, maksud saya tiap malam Jumat memimpin tahlilan ya. Kalau tahlilan itu pasti baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihillah. Saya rasa tidak ada dari kita yang tidak hafal ayat ini. Jadi surat Baqarah tidak hafal. Kalau Haji Akbar hafal lah surat Baqarah ya. Tapi akhir surat Baqarah ini kita hafal semua. Entah kenapa.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum billah. Artinya kita tahu nak? Kan udah tahu semua. Milik Allah apa yang segala apa di muka bumi, di semua alam raya ini, baik di langit dan bumi, milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum billah. Kau nyatakan apa yang dalam hatimu atau kau sembunyikan, Allah akan menghitungnya. Kenapa? Coba kita lihat dalam Al-Baqarah 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah oleh kalian, Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, isi hati kalian, perasaan kalian, Allah tahu. Yakin nggak ini? Yakin nggak? Yakin kan? Allah tahu nggak apa yang ada dalam hati kita? Tahu. Maka kata Allah apa? Fahdharu, hati-hati kalian. Tapi Allah menutupnya dengan wa'lamu annallaha ghafurun halim. Tapi Allah itu maha ghafur dan maha halim, maha pengampun dan maha halim. Halim itu membiarkan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan tapi dibiarkan, itu halim. Rekan-rekan yang saya muliakan, tidak seperti kita ya, ketika mendengarkan ayat itu ya biasa-biasa saja gitu, nggak ada reaksi apa-apa. Saya akan membaca dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika ayat ini turun, kul intufu ma fi sudurikum au tubdu ya'lamullah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard. Kemudian itu Ali Imran dalam 29. Kemudian dalam Al-Baqarah lillahi ma fi samawati wa ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibukum billah. Dalam Al-Baqarah 284 yang kita hafal semua itu. Ketika ayat ini turun, kemudian disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat. Sahabat geger, Pak. Ya Allah, masa amalan hati oleh Allah dihitung? Kalau kita sholat, kita zakat, wah ini biasa saja lah. Itu amalan yang bisa kita kerjakan. Maka gini, wal ayat fi dzalika kasih rohjatan. Ini ya saya baca ya. Jadi ketika ayat ini turun, istadzalika ala sahabah. Sahabat itu geger. Kenapa kok geger? Jadi mereka itu khaufu minha, khawatir. Wa min muhasabatullah lahum ala jalilil a'mal wa hakiriha. Masa amal yang besar, amal yang kecil oleh Allah dihitung? Kalau sholat nampak, kalau baca Quran nampak. Masa hati mengatakan sedikit sesuatu oleh Allah dihitung? Waduh, gawat ini. Khawatir sahabat itu. Oleh Allah dimuhasabah, oleh Allah segalanya dihitung. Itu sahabat khawatir. Kalau saya nggak khawatir ini Pak, biasa-biasa aja. Karena nggak ada keimanan atau nggak ada keyakinan yang mantap kepada ayat-ayat yang Allah turunkan. Biasa-biasa saja kalau saya ini. Memang imannya tipis setipis kulit bawang. Oh, lagi rame ya orang ngupas bawang ya. Orang kulit setipis kulit bawang iman saya ini. Lah ini kalau sahabat enggak. Lah sahabat ini begitu mendengarkan ayat ini, mereka datang kepada Rasulullah. Wahai Nabi, ini bagaimana nasib kami ini? Lah kalau bahkan bisikan hati oleh Allah dihitung, bagaimana nasib kami? Nabi menjawabnya tegas. Kalian umatku atau umat terdahulu? Kalian sami'na wa ta'na atau sami'na wa asoina? Sami'na wa ta'na Nabi. Tapi kemudian kita lihat di bawahnya itu kan, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Tapi di bawahnya apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun.
sikapnya seorang rasul dan orang-orang mukmin yang bersamanya itu amanah bima unzila ilai, iman, yakin atas apa yang diturunkan. Enggak model kayak saya, santai saja, enggak yakin, biasa-biasa aja. Lah sahabat dan rasul yakin. Semuanya mengatakan apa? Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina hadim rusuli. Kemudian apa? Sami'na wa ata'na. Ini jawaban para sahabat yang membuat hati sahabat lega di bawahnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita untuk kemudian kita berdoa, la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan hukum kami ketika kami lupa. Ya kan? Au tokna, atau kami salah. Maha rahmat betul Allah sama kita ini. Jadi keimanan sahabat ini juga dijawab dengan sungguh rahmat oleh Allah. Jadi akhtona atau nasina tidak di mu'akhadzah oleh Allah. Ini namanya rahmatnya Allah. Nah, kalau sampai apa yang ada dalam hati kita semuanya itu di mu'akhadzah, di muhasabah oleh Allah, gawat Pak. Saya duduk di sini saja tadi hati saya sudah bilang-bilang ini kacamatanya Pak Azril itu jelek gitu. Ini sudah dosa saya bilang. Ini Pak Dirman di sana ngantuk-ngantuk. Saya udah kena mu'akhadzah. Gus Bruri di jauh di sana bilang, wah ini Reza nggak enak jelaskannya. Udah, aduh, kena mu'akhadzah. Ternyata akhtona au nasina. Nah, bahkan nanti ini ada hadisnya ya, ada hadisnya, ini hadisnya sahih dari Ibnu Umar. Suatu saat nanti ketika kita sudah menyetorkan buku amal itu, ternyata banyak betul, lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Sama Allah diampuni semua. Karena apa? Kita nggak mengeluarkannya, cukup dalam hati saja. Ada hadisnya banyak. Kelihatannya dulu Pak Azril pernah belajar hadis Arba'in lah itu ya. Ada orang niat buruk nggak jadi dilakukan, dapat pahala atau dosa? Pahala. Punya niat buruk tapi nggak sampai dieksekusi loh ya. Maksud saya di hatinya itu punya niat buruk, nggak dikerjakan, dapat pahala atau dosa? Pahala. Ya kan? Akan dosa kan kalau niat buruk kemudian dieksekusi. Ini hanya di hati saja, makanya nggak apa-apa, di hati itu diniatkan aja buruk-buruk tapi nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa, orang nggak dikerjakan kok. Baik, nah itu kan yang saya muliakan. Sekarang maka sungguhlah nikmat dari Allah, kita itu tidak dimu'akhadzah, tidak dimuhasabah, apa yang berkecamuk dalam hati selama itu tidak dikeluarkan. Sekarang man ittala'a ala asraril ibadi walam yatahalak birahmatil ilahiyati. Sekarang ada orang yang dia mengetahui isi hati orang lain, mengetahui rahasia-rahasia pribadi orang, tapi dia tidak tahalluk birahmatillah, tapi dia tidak mempunyai etika, hatinya tidak dipenuhi oleh welas asih seperti yang dimiliki Allah. Pengetahuan dia akan rahasia orang itu menyebabkan kecelakaan, hanya akan menjadikan cobaan. Rekan-rekan yang saya muliakan, kan sudah saya buka tadi sedikit. Ada dukun, ada paranormal, itu pasiennya datang, sebelum dia ngomong problemnya sudah tahu apa menjadi solusi dari problem yang dibawa oleh pasiennya. Kemarin kan saya cerita juga, ada wali Allah, ada aulia ilah,
ada orang-orang tertentu pilihan Allah itu yang mengetahui isi hati orang itu ada. Kemarin saya ceritakan ya beberapa ya. Mengetahui apa isi hati, apakah semuanya, apakah sebagian, ya Allah alam lah ya. Yang jelaskan karena ini memang otoritas Tuhan. Yang tahu isi hati itu hanya Tuhan sebenarnya. Tapi ada orang yang diberitahu akan isi hati orang lain. Rekan-rekan yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya hormati. Nah, saya tidak pakai contoh-contoh yang kurang konkret ya. Saya akan contohkan yang paling real saja. Ada orang-orang yang munafik di zaman Nabi. Itu Nabi tahu. Nabi tahu. Jadi begini, ini akan saya buka dulu ke belakang. Konon ketika Rasulullah wafat, itu kan ada sekitar 124.000 orang Islam yang ditinggalkan oleh Nabi. Dan status mereka sahabat. Status mereka sahabat. Nah, kita baca dalam surat At-Taubah. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafikun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Di antara sekitaran orang Arab, orang Arab ini adalah orang Madinah tapi orang pinggiran. Jadi kalau mungkin orang di pinggiran kota, orang Arab, itu ada orang munafik kata Allah. Bahkan di Madinah sendiri ada orang yang marodu ala nifak. Munafiknya itu keterlaluan kata Allah. Jadi munafiknya kelas berat. Jadi ada munafik yang marodu ala nifak. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya ingin menyebutkan ada seorang sahabat yang mendapatkan julukan oleh kita semua sebagai Katimi Sirrin Nabi, penjaga rahasia Nabi. Karena sahabat ini adalah sahabat satu-satunya yang mengetahui identitas dari orang-orang munafik itu. Siapa dia? Beliau adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini kita mengenal beliau sebagai Katimi Sirrin Nabi, yaitu penjaga rahasia Nabi. Karena beliau mengetahui siapa konon 1.500-an orang munafik di sekitaran Madinah itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, kalau ngomong munafik ini nggak ada habis-habisnya. Orang Allah saja membuat sebuah surat khusus namanya surat Al-Munafikun. Saya akan cerita sedikit ya. Ini memang problem. Munafik ini benalu yang selalu mengganggu berbagai kegiatan kebaikan yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, saya akan membacakan beberapa hadis. Hadisnya begini. Ini kita contohkan saja ketika perang Hunain ya. Perang Hunain itu termasuk perang yang sangat dramatis. Dan di perang itu Nabi kan mempunyai harta rampasan yang sangat banyak ya. Termasuk harta rampasan paling banyak itu perang Hunain itu. Orang munafik tahu sendiri lah ya kan. Kerja nggak mau, hasil mau besar. Jadi perang nggak mau, tapi ketika Nabi membagi mengatakan Nabi kurang adil dan lain sebagainya. Kejadian seperti ini sering, tapi akan saya contohkan. Ketika Nabi membagi-bagi itu kan, ada yang protes. Nabi ya sempat marah. Kalau aku nggak adil, siapa yang lebih adil? Karena orang munafik itu protesnya, Muhammad yang adil dong kalau bagi-bagi ini kan. Kalau aku nggak adil, siapa yang lebih adil? Orang-orang sahabat yang keras macam Umar bin Khattab sudah menghunuskan pedang. Nabi mana? Aku tebas. Aku tebas. Apa kata Nabi? Akrahu ayat tahaddasan nas anna Muhammadan yaktalu ashabahu.
Nanti kalau orang-orang seperti ini dibunuh, nanti akan jadi pembicaraan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Bahkan dalam hadis lain yang lebih jelas itu ya. Jadi Nabi itu sampai mengatakan begini. Huwa wa ashabahu yaqra'ul Qur'an. Dia dan sahabat-sahabatnya dia itu juga baca Quran. Maka jangan kau penggal lehernya, kata Nabi. Nabi itu tahu siapa identitas orang munafik ini, tahu. Maka Nabi ini termasuk orang yang yattoli'u ala asroril ibad, mengetahui rahasia dari sesamanya. Dan itu berat, Pak. Itu berat. Itu berat. Ya. Saya akan melangkah mundur dulu kepada cerita Nabi Ibrahim. Ya. Baik. Dalam syarah hikam disebutkan ketika membahas ini, termasuk ada penjelasan dari Ali bin Abi Thalib tentang kisah Nabi Ibrahim ini. Tapi lebih banyak ini dari tabi'in, yaitu Qasamah bin Zuhair. Itu diceritakan begini. Bapak-bapak dan rekan-rekan tahu enggak kenapa setiap Zulhijjah kita disuruh nyembelih binatang kurban? Apa latar belakang Nabi Ibrahim menyembelih anaknya itu? Masa tiba-tiba Allah nyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya tanpa ada motivasi apapun? Pernah berpikir enggak? Berarti sama kayak saya ya, enggak pernah mikir. Rekan-rekan yang saya muliakan, bapak-bapak. Nabi Ibrahim itu setelah beliau mendapatkan malakuti samawati wal ard, beliau mengatakan beginilah kira-kira. Kelihatannya memang orang paling arham, paling rahmat, paling welas asih itu memang aku. Dalam hati Nabi Ibrahim itu ada perasaan gitu. Kemudian oleh Allah, Nabi Ibrahim itu diperlihatkan asrarul ibad, perilaku yang tak nampak dari hati orang. Itu Nabi Ibrahim diperlihatkan. Jadi mama sekarang ya, oh si A itu nggak sholat, si A itu tukang zina, si A itu koruptor, si A itu makanannya haram terus. Kan nggak nampak oleh kita. Tapi Nabi Ibrahim itu dinampakkan itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Ahliku, ya Allah, bunuhlah orang itu. Mati, Pak. Kemudian bunuhlah orang itu. Mati, Pak. Udah banyak. Kemudian ruwaida. Kemudian kata Allah, wahai Ibrahim, kalau begini terus habislah hambaku. Bukankah mereka itu kemungkinan satu di antara tiga bisa terjadi? Satu, kalau nggak dibunuh bisa jadi mereka taubat. Dua, mungkin mereka nggak taubat, tapi mereka mempunyai anak-anak yang mendoakan mereka. Tiga, mereka memang mati dalam keadaan tidak baik, tapi bisa jadi aku mengampuni kan? Loh, ada tiga kemungkinan, Pak. Bisa jadi taubat kalau dia nggak mati. Bisa jadi juga dia memang matinya tidak baik tapi punya keturunan yang baik. Bisa jadi juga dia diampuni oleh Allah. Maka kata Allah, kamu nggak lolos sebagai arhamul khalqi, orang yang paling welas asih itu enggak. Tetap aku, kata Allah. Nabi Ibrahim itu enggak. Nah, makanya ketika itu oleh Allah dicoba, bunuhlah anaknya. Ya Allah, ini kan anakku. Nah kemudian yang kau minta untuk dibunuh itu ciptaanku. Lebih hebat mana? Anak atau ciptaan? Kira-kira Allah lebih welas kepada ketika kita menciptakan, itu kan pasti lebih welas, Pak. Daripada membuat proses, cuman membuat proses anak ya semua orang bisa. Betul kan? Saya itu sangat sayang sama anak saya. Bikinnya aja tetap enak, bikinnya aja tetap santai ya kan. Walaupun kadang-kadang anak itu membuat kita jengkel, tapi kan tetap kita sayang kan. Bagaimana kalau Allah menciptakan? Maka kasih Allah kepada ciptaannya jauh lebih besar dan tidak bisa dibandingkan dengan hanya kasih sayang seorang bapak, seorang mama kepada anaknya. Karena kita nggak membuat, kita nggak menciptakan. Orang kita cuma mengikuti prosesnya saja, betul nggak? Maka kata Allah, nah kalau kau saja sayang sama anakmu,
Bagaimana aku nggak sayang sama ciptaanku? Rekan-rekan yang saya muliakan. Sekarang siapa orang munafik paling munafik yang terkenal di zaman Nabi? Tentu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum kita cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, akan saya potong dulu. Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya 9 anak, semuanya sahabat Nabi dan taat semua. Apa mau kita ngomong? Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal setelah pulang dari perang Tabuk, Nabi ikut mensolatkan. Itu yang terkenal dalam surat Al-Taubah. Engkau minta istaghfir lahum am lam istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Engkau mintakan ampunan, enggak mintakan ampunan 70 kali, engkau mintakan ampunan, Allah enggak akan mengampuni. Kata Nabi, ya udahlah aku tambah 70 kali. Sholat Nabi itu kepada sholat jenazah untuk Abdullah bin Ubay, orang yang seumur hidup memusuhi Nabi dalam kemunafikan itu. Dibisiki sama Umar. Konon katanya Umar itu sampai menarik baju Nabi, Pak. Nabi, ini orang munafik. Nabi, ini orang munafik, kata Nabi. Kata Umar, aku akan sholatkan, kata Nabi. Kemudian turunlah ayat di bawahnya itu. Wala tusolli ala ahadim minhum abada wala tarfa ala qabri. Jangan sekali-kali engkau sholat kepada mereka, kata Allah. Dan jangan kau dekati kuburnya, kata Allah. Kenapa? Allah nggak akan mengampuni mereka, sebab mereka matu wahum fasikun. Mereka mati dalam keadaan fasik. Setelah itu Nabi nggak mau lagi mensolati. Umar itu sempat bilang, ya Allah, kok berani-berani betul aku kepada Nabi sampai menarik-narik bajunya. Tapi kemudian Nabi mengatakan apa? Dari aku mensolati Abdullah bin Ubay ini, ada ribuan kaumnya yang kemudian hatinya berpaling untukku. Ini pendekatan Nabi. Jadi walaupun itu secara lahiriah itu tidak diizinkan oleh Allah, kemudian Allah menasahnya dengan wala tusolli ala hati minhum, ternyata Nabi punya hikmah di balik itu. Rekan-rekan yang saya muliakan. Jadi kembali kepada tadi siapa? Hudzaifah. Hudzaifah ibnul Yaman itu tahu 1.500 orang ini. Kok bisa tahu bagaimana? Ini logikanya saja ya. Hudzaifah ini memang dekat sama Nabi. Dia itu suka membawa tali untanya Nabi itu loh, kalau Nabi naik unta itu. Mungkin kalau saya bayangkan sekarang itu supir pribadi lah ya. Kita kemana-mana kalau sama supir pribadi itu kan kita suka bocor ya, ngomong gitu ya. Itu kita, tapi Nabi bukan bocor, tapi Nabi itu memberitahu. Hudzaifah, ini loh. Dicatat oleh Hudzaifah 1.500 orang. Hudzaifah yang wafat di zaman Utsman wafat beberapa hari kemudian Hudzaifah wafat. Ini seumur hidup beliau menjaga rahasia ini. Nggak pernah diberitahu oleh kepada siapapun. Bahkan Umar itu sampai tanya, Hudzaifah, aku ada nggak dalam catatan itu? Enggak, wahai Khalifah, engkau nggak ada. Tolong beritahu aku siapa saja. Sama Hudzaifah tidak diberitahu. Cuman Hudzaifah ini pernah meminta kepada Umar, pecatlah pegawaimu yang itu aja lah. Tapi nggak pernah mengatakan itu munafik, nggak pernah. Rekan-rekan yang saya muliakan, bapak-bapak, ini hikmahnya besar betul ini. Orang kalau mengetahui rahasia orang lain, dia tidak diberi rahmat ilahiyah. Mohon maaf. Ini masih seperti Nabi Ibrahim zaman dulu, masih seperti gaya-gayanya Nabi Nuh. Apa?
Qala Nuhu rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayaro innaka intadzarhum yudilu ibadaka wa la yalidu ila fajiran kafara. Kata Nabi Nuh setelah berdakwah lama, ya Allah, hancurkanlah sajalah semua orang kafir di atas muka bumi ini. Kalau mereka ada, mereka itu akan mempengaruhi hambamu yang lain. Dan ini karakter yang, ya itu kita enggak mengatakan Nabi Nuh itu salah, enggak ya. Tetapi itu pengalaman yang kemudian oleh Nabi Rasulullah Muhammad itu kemudian tidak dilanjutkan. Nah, tapi pengalaman Nabi Nuh, pengalaman Nabi Ibrahim, ya. Ketika kita mengetahui seseorang itu buruk, apalagi orang itu keburukannya kita ketahui semuanya, masya Allah, kita bisa menjadi merasa lebih baik, padahal kita nggak tahu husnul khotimah apa enggak kita. Oleh karenanya kan sudah terkenal man sataro fid dunya satarallahu fil akhirah. Ini hadis sahih. Siapa menutupi di dunia, Allah akan menutupi di langit. Nah, kerjaan kita itu enggak. Kita itu bukan gaya-gaya Huzaifah Ibnul Yaman. Bahkan kalau perlu ada orang itu baik-baik saja, itu kita cari-cari kesalahannya. Kalau ada orang yang salah, kalau ada orang yang buruk, itu harusnya kita tutupi. Kita tutupi. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya punya guru, kiai. Dia itu tahu di kebunnya itu ada orang yang kerja itu maling. Tahu. Ketika ada laporan, iya betul ya, kayaknya dia nggak tahu. Ternyata ditutup-tutupi oleh dia. Bukannya tidak tahu. Saya pernah mendengar bahwa banyak kiai dan ulama itu ketika dia kemalingan, ketika dia diambil barangnya oleh orang, atau dia dirugikan oleh orang lain, bukannya dia tidak tahu, tapi seakan-akan tidak tahu. Kenapa? Ini menjadi sebuah konsep dalam hukum syariah kita, bahwa seorang hakim itu kalau menghukumi kemudian memberikan putusan itu berdasarkan saksi dan bukti, bukan berdasarkan pengetahuan pribadi. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka kan baca Quran. Ini jadi nggak enak Pak, orang kita yang jarang-jarang baca Quran ini. Mereka baca Quran. Apa kata orang kalau Muhammad kemudian membunuh sahabat? Dalam hadis lain lebih jelas lagi. Bahkan kalau mereka ditampakkan oleh Allah, bukan aku yang membunuhnya, engkau pun nanti akan mau membunuh mereka. Tapi Allah nggak menampakkan. Gitu loh. Maka kita perlu ada rahmat ilahiyah seperti ini. Seperti halnya Hudzaifah Ibnul Yaman. Saya kalau cerita Hudzaifah ini nggak ada habis-habisnya ini. Oke, akan saya tutup sedikit. Hudzaifah ini angkatan sahabat As-Sawabikul Awalin ya, karena beliau angkatan Bayatul Aqobah. Hudzaifah ini dikatakan muhajirin iya, dikatakan ansor iya, karena ayahnya ini sebenarnya orang Mekah. Nama ayahnya Al-Yaman, Hudzaifah Ibnul Yaman. Nama aslinya itu Husel, nama ayahnya ini. Itu juga sahabat. Jadi Husel, ayahnya Hudzaifah ini waktu muda itu pernah membunuh orang di Mekah. Karena takut dia lari ke Madinah. Di Madinah itu ya seperti di tempat kita tuh, di mana-mana itu kan ada komunitas-komunitas. Biar dia nggak ketahuan, dia masuk ke komunitas kecil, yaitu komunitas Yaman. Makanya dia dipanggil Yaman. Si Yaman itu. Makanya Hudzaifah Ibnul Yaman. Ketika perang Uhud, Pak Yaman ini oleh Nabi itu tidak usah berangkat perang lah, kata Nabi. Jaga saja Madinah. Ketika orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, sepertiga pasukan Nabi itu pulang dari perang Uhud, Al-Yaman berangkat Pak. Berangkat. Dan beliau terbunuh secara tidak sengaja oleh temannya yang nggak tahu. Ayahnya Hudzaifah. Itulah Hudzaifah Ibnul Yaman itu.
Dan Hudzaifah ini ketika perang Khandaq, kita kan perang Khandaq itu kenalnya cuman Salman Al-Farisi kan. Padahal perang Khandaq yang disebutkan oleh Allah sebagai perang Ahzab itu perang yang sangat berat sekali. 27 hari dikepung. Saya 2 hari nggak ke mall aja gatal Pak Dirman. Ini 27 hari dikepung. 27 hari dikepung, dan itu kan diceritakan Allah dalam surat Al-Ahzab itu, perang Khandaq itu kan keadaan sangat dingin menggigil, sudah kacau. Banyak orang yang mengira perang Khandaq itu kemenangan orang muslim itu kan menang gara-gara parit, padahal enggak itu. Jadi pulangnya Abu Sufyan dan 10.000 pasukan itu, selain daripada pengkhianatan Bani Quraidah, itu karena memang alam. Jadi karena memang kondisi alam itu sangat dingin, bahkan banyak ada yang kuda mati, kemudian alat-alat masak rusak, logistik itu rusak. Itu kondisi yang sebenarnya. Itu udah 27 hari, sekitar 20 hari lebih dikepung seperti itu. Nabi itu tanya kepada para sahabat yang berkumpul, siapa yang mau jadi penyusup intelijen masuk ke kaum sana? Nggak ada yang maju, Pak. Setelah itu Nabi sholat. Nggak kayak saya ya, kalau habis nyuruh orang nggak mau main HP. Nabi sholat. Nabi itu sholat. Nyuruh lagi Nabi, nggak ada yang mau. Kemudian Nabi membuat diskresi setelah 3 kali. Hudzaifah berangkat. Akhirnya Hudzaifah yang berangkat itu. Dan dari situlah Hudzaifah tahu kalau Abu Sufyan dan para pengikutnya ini mau pulang. Ya informasinya dari Abu Hudzaifah. Dari siapa? Hudzaifah. Janji Nabi apa? Siapa yang mau berangkat nanti akan menyertaiku di surga. Itu pun gak ada yang mau, Bapak-bapak. Akhirnya Nabi memerintahkan kepada Hudzaifah. Itulah Hudzaifah Ibnul Yaman. Mengetahui begitu banyak orang munafik, tapi beliau simpan sampai akhir hayat beliau, seperti yang dilakukan Rasulullah, karena Hudzaifah ini punya sifat yaitu rahmat ilahiyah, seperti yang diajarkan oleh Allah, at-takhalluq bi akhlaqillah. Nah, ini secara mudahnya kita itu nggak usah menjadi orang yang sok-sok ingin tahu persoalan orang, rahasia orang. Oh, enggak, baik. Ini kok udah lama. Baik, saya ingin menutup dengan kisah sedikit tentang Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini terkenal ulama yang bisa mengetahui mimpi-mimpi. Bahkan Ibnu Sirin ini punya kitab khusus menafsirkan mimpi. Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Suatu hari Ibnu Sirin ini ketemu orang. Kemudian tanya, gimana kabarmu? Aduh kabarku lagi nggak baik ini. Nggak punya uang kalau sekarang istilahnya. Kira-kira kalau ada orang seperti Ibnu Sirin, ada orang ngeluh seperti itu, dibantu nggak? Kan harus bantu. Besoknya lagi temu orang, gimana kabarmu? Aku baik, ini dapat rezeki. Hari itu Ibnu Sirin sedang ada masalah, Pak. Aduh, nggak enak juga ini. Dia bahagia, aku susah. Paham maksudnya? Semenjak itu Ibnu Sirin mengatakan, aku nggak akan tanya lagi masalah orang lain. Aku akan mengamalkan seperti kata Nabi. Apa? Kalau bertemu itu cukup salam dan assalamualaikum, mendoakan orang. Paham? Mendoakan orang. Kalau mengetahui bagaimana keadaan orang, itu di luar otoritas kita. Itu adalah otoritas Allah, apalagi mengetahui rahasia orang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf kok materinya sangat panjang ini Gus ya. Dan mungkin terpanjang di antara yang lain. Padahal Gus Bururi sudah banyak itu memberikan ke saya berbagai materi yang bisa untuk dikembangkan lagi ya. Tapi ya sudahlah, dicukupkan sekian saja. Kurang dan khilafnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kebaikan dari Allah, ada kesalahan semata-mata kesalahan saya. Wal afa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.